Kita siapkan hati kita. Haleluya, kita berdoa. Kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Adonai, Elohim Eloheinu Ehad, Allah kami yang bertata di sorga. Kami umat-Mu merendahkan diri. Kami datang dan mencari wajah-Mu. Terimalah ibadah kami. Terimalah persembahan pujian syukur kami. Inilah seluruh hidup kami yang kami bawa dengan hati tulus kepada Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ampunilah dosa kami dan jamalah kami satu persatu. Pribadi lepas pribadi dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kiranya Roh Kudus datang mengurapi kami secara khusus. Datanglah Roh Kudus, baptis dan penuhilah kami. Kami serahkan hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Allah kita yang begitu besar, ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau agungkan Allah kita, sebab Dia Allah yang sungguh amat besar buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita boleh bersalaman satu sama lainnya. Mari kita mau saling menyapa satu sama lainnya, saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memberikan senyuman yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau jadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar.
kita begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Haleluya. Serukan nama Allah kita yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia maha tahu. Dia maha mendengar. Dia ada selalu buat kehidupan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Hidup dan berkuasa surga namanya. Yesus Tuhan ada, segala kuasa biasa, berkasa mulia. Nama Dia atas segala nama. Haleluya. Mari semua Tuhan kita agungkan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kami memuliakan Tuhan Yesus. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Hidup, Yesus hidup. Katakan surga namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami sorak-sorai memuliakan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jangan pernah ragu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk sorak-sorai meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita berdiri karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Amin. Sampai detik ini kita masih bernafas semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan penghiburan. Kita mendapatkan sesuatu yang baru yang memulihkan jiwa dan hati kita. Sehingga kita mampu kuat melewati setiap apapun yang akan terjadi di luar sana. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya. Apa yang ada pada kami, kekuatan kami, kemampuan kami, pencapaian kami itu semua terbatas. Kami perlu Engkau Tuhan yang tiada batas dalam hidup kami. Engkau yang sanggup mengangkat hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan segala keadaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa. Pulihkan kami. Pulihkan pikiran kami.
datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang kepadamu Yesus.
kami berdiri di hadapan Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat, perlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang dari Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan terhadap segala tipu daya iblis, supaya kami dapat mengadakan perlawanan dengan segala siasat-siasat jahat iblis. Tuhan Yesus, datanglah, berikan kami roh-Mu, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan, roh pengertian akan Allah. Di dalam nama Yehoshua HaMashiach, Yesus Kristus, dialah Tuhan, Dia Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah kami, supaya firman ini jatuh di hati yang baik. Haleluya. Kami sambut firman-Mu ini dengan sukacita. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah hari ini tentang kebenaran tentang pohon, tentang buah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan ini kepada kita karena perlawanan kita adalah sebagai orang Kristen melawan tipu daya iblis. Ya, kita melawan segala pekerjaan tipu daya iblis. Ya, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi orang Kristen yang berbuah. Ya, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah sesuai dengan benih yang ditanam. Kalau kita menanam benihnya kelapa, buahnya harus kelapa. Kalau kita menanam bibit benihnya sawit atau bijinya sawit, buahnya tentu harus menjadi buah sawit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima kata Tuhan adalah benih. Firman itu adalah benih. Amin. Nah, kalau firman adalah benih, maka buah yang kita hasilkan tentu adalah buah yang sesuai dengan firman. Nah, sekarang bagi kita orang Kristen, apakah kita sudah menghasilkan buah sesuai dengan benih firman yang kita dengar, yang kita imani, sesuai dengan benih firman yang kita percaya, yang selalu menjadi dasar hidup bagi kita? Nah, saudara, itu tentu menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, karena sudah seharusnya benih itu berbuah, sudah seharusnya firman itu menghasilkan buah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hari ini, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang mandul, seperti pohon ara yang tidak berbuah, lalu dikutuk oleh Yesus, percuma dia hidup kalau dia tidak berbuah. Karena setiap benih yang kita terima dari firman Tuhan, setiap firman yang kita terima dari Allah itu harus menghasilkan buah. Tidak hanya menghasilkan penampilan, tidak hanya menghasilkan bentuk, dan tidak hanya menghasilkan sebuah rutinitas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebenarnya minggu yang lalu saya ikut seminar misi, tapi karena saya melihat semua teman-teman saya anak-anak muda, saya terbayang lagi waktu saya dibentuk dulu menjadi pelayan misi. Saya pikir bukan level saya lagi, ya bela anak-anak muda. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman saya yang di Marga Sialoho di Simalungun. Kalau yang berangkat saya nggak usah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiket saya kasih sama dia, dan saya mengikuti. Saudara, banyak anak-anak muda sekarang ingin memberitakan Injil. Ya, ini seminar misi internasional, saudara. Ya, jadi semangat untuk berbuah, memberitakan Injil, karena akan sangat mudah bagi kita mempromosikan kalau pohon itu berbuah. Amin. Kalau tidak ada buahnya susah.
Saudara, sulit nggak bagi saudara untuk mempromosikan buah durian? Sulitkah kita mempromosikan buah sawi? Tidak ada yang sulit. Sebenarnya dalam kekristenan ini tidak ada yang sulit kalau berbuah. Amin. Sulitkah bagi kita untuk mempromosikan bahwa padi itu bagus? Kalau dia berbuah, orang akan cari. Kalau dia berbuah, maka orang akan membelinya dengan harga mahal. Gak susah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang berbuah? Apakah kita harus menghadapi hidup yang sulit terus? Saudara, kita baca firman Tuhan Lukas 13 ayat yang ke-6. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 6. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Baik. Lukas pasal 13 ayat 6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, atau kasih kesempatan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, 2, 3. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebaklah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bicara tentang saudara dan saya. Jikalau tidak berbuah, tebanglah. Tapi kasih kesempatan. Aku mau merawat pohon ini. Aku mau memelihara pohon ini lebih baik lagi, supaya dia menghasilkan buah. Karena itu sasaran. Karena itu sasarannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat lagi Matius pasal yang ke-7. Nah, sebelum saya jelaskan, Matius pasal yang ke-7 ayat 17. Matius pasal 7. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20 silakan, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ayat ini lebih tajam lagi. Bukan tidak berbuah. Kalau pohonnya baik menghasilkan buah yang tidak baik, tebanglah dia. Tidak mungkin buah yang pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, dari mana kita menghasilkan buah? Dari firman. Semua kita menerima benih yang sama, yaitu firman Allah. Amin. Semua kita menerima benih yang sama, yaitu firman.
Apakah firman Allah itu berakar, bertumbuh, dan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik kalau tidak ditebang? Saudara, saya mau berikan kesaksian seorang konglomerat pertama kali di Amerika, Rockefeller. Dari umur 17 tahun dia sudah menjadi orang yang setia, anak Tuhan lah. Ya, dia sudah bersosialisasi, dia sudah berbuat baik, termasuk orang yang berkelakuan baik, murah hati. Sampai akhirnya di umur 55 dia kena kanker usus tahun 1850. Di usianya yang ke-55 dia dihantam sama kanker usus dan dokter mengatakan umurnya tidak lama lagi. Karena udah kronis, udah parah sakitnya. Nah, saudara, dia teringat banyak hartanya. Ya. Dia teringat masih banyak kekayaannya. Sebentar lagi aku akan mati. Nah, saudara, karena dia mendengar dia mau mati, dia jor-joran. Memang selama ini dia sudah cukup baik untuk gereja, untuk sekolah, untuk misi, untuk membantu yatim piatu, panti asuhan, untuk membantu sosial, misi. Saudara, tapi ketika dia dibilang dokter umurmu gak lama lagi. Saudara, dia tidak minta umur panjang. Justru dia berpikir bagaimana saya mau memberikan semua harta saya supaya jadi berkat bagi semua orang. Saudara, mulai dia bikin vaksin, dia bikin penemuan obat. Makanya itu apotek terkenal, penemuan terkenal itu Rockefeller, yang sampai nama obat, pabrik farmasi itu lahir dari nama Rockefeller. Itu dari seorang yang sudah divonis dokter. Saudara, dia habiskan hartanya, dia sumbang, usahanya masih berjalan. Saudara, 3 bulan lewat, masih sehat. 6 bulan lewat, masih sehat. Saudara, 10 tahun lewat, masih sehat. 20 tahun lewat, masih sehat. Akhirnya dia meninggal di umur berapa, saudara tahu? 97 tahun. Dari umur 55 tahun dia divonis kanker usus dan diperkirakan umurnya hanya beberapa bulan. Tapi dia mencapai umur terbaiknya di 97 tahun. Dari mana kesembuhan itu datang? Dari buah. Dia menghasilkan buah. Kalau pohon itu berbuah, tidak usah ditebang, kata Tuhan. Amin. Tapi kalau dia tidak berbuah, tebang saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengenal kita dari mana? Bukan dari nama saudara, dari buahnya. Saya sudah kasih bibitnya. Kata Yesus apa? Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, Bapakku pengusahanya. Amin. Sehingga Allah mengenal kita dari buahnya, bukan dari jabatannya, bukan dari pangkatnya, ya, bukan dari gelarnya. Tidak dari gelar saudara, mau S3, mau profesor, doktor. Allah tidak mengenal. Allah mau buahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berapa hal yang membuat orang tidak berbuah. Bukan benihnya yang salah. Semua kita dapat benih yang sama. Amin. Saya dapat firman yang sama.
Pak Torus juga dapat firman yang sama, tapi buahnya bisa beda. Ya, Gabriel dapat bibit yang sama, si Hedi dapat bibit yang sama, tapi bisa menghasilkan buah yang tidak sama. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada pohon yang ditebang Tuhan, ada pohon yang tidak ditebang Tuhan. Nah, kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan, bukan untuk supaya mencari kekayaan, itu bukan tujuan, tapi menghasilkan buah yang keluar dari firman yang kita terima. Saudara, pertama, supaya kita berbuah, pastikan dalam kitab Matius pasal yang ke-13 dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, orang berbuah karena apa? Karena firman itu jatuh di hati yang baik, tidak di hati yang pelintat-pelintut, tidak di hati yang keras, tidak di hati yang berbatu-batu, tidak di hati yang bersemak-semak, tidak di hati yang masa bodoh. Makanya apakah kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Itu hasil yang diharapkan Tuhan. Ya, itu hasil yang diinginkan Tuhan, itu berkat. Nah, kalau kita sampai hari ini hanya pendengar saja, kita hanya duduk di bangku gereja, dan kita mendengar firman, tidak pernah menghasilkan buah, malahan ego kita semakin tinggi, keangkuhan kita semakin tinggi, kita diatur oleh harta kita dikuasai oleh jabatan kita. Semakin banyak orang yang sombong, semakin banyak orang yang berkata, kau kenal aku enggak? Kau tahu siapa aku enggak? Kalau masih ada orang Kristen yang ngomong begitu, buahnya belum ada. Karena kita enggak perlu mengatakan siapa aku. Kau kenal aku? Kau tahu siapa aku? Kau jangan macam-macam sama aku. Saudara belum anak Tuhan. Amin. Karena yang mau dilihat bukan siapa engkau, siapa jabatanmu, tetapi yang mau dilihat siapa yang menjadi Tuhan, yang memberikan benih. Karena ketika buah itu disebut, maka yang dikenal orang adalah pohonnya. Amin. Karena pohon dikenal dari buahnya. Itu baru benar. Engkau berhasil. Engkau menjadi berkat. Dari hidup kita memancar kehidupan bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita yang memang dikatakan orang uang tidak sumber kebahagiaan. Tapi berhenti dulu. Saya sempat berpikir, tapi uang bisa membuat orang tersenyum. Uang memang tidak sumber kebahagiaan, tapi uang bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang berpengharapan. Apabila uangmu engkau berikan kepada orang yang tidak mampu, pasti senyum dia. Amin. Pasti lanjut sekolahnya, pasti bahagia dia. Nah, itu buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya baru memulai pelayanan, saya bersyukur dipakai Tuhan. Hanya membantu seorang anak yang sudah sebulan, dia udah masuk 6 bulan sekolah. Waktu itu sekolahnya di SMK Semea. Desember libur, dia nggak balik lagi. Sebulan nggak balik, akhirnya saya susul. Kenapa kau nggak sekolah lagi? Cek Jansen namanya, Barnet Kompul. Dibilang mamanya nggak ada uang kami.
dia dulu pelihara babi setahun ini, biar dia lanjut. Emangnya hutangnya berapa? Rapor belum diambil, 60.000. Saudara, hanya 60.000 bisa membuat orang bahagia. Kalau gitu 60.000 saya bayar. Saudara, dia balik lagi kebangkitan di sekolah. Sekarang dia jadi brimob di Muko-Muko Bengkulu. Seberapa? 60.000 itu. Tapi kalau itu jatuh di tanah yang baik, bisa berbuah. Amin. Maaf, saya bukan mau menceritakan, tidak. Tapi karena saya juga banyak mengalami kasih Tuhan. Dan itu saya ingat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman itu jatuh di tanah yang baik, pasti akan berbuah. Amin. Dan buah itu akan menjadi berkat. Tapi kalau tidak dinikmati, tidak bertambah, tidak berkembang, berarti dia jatuh di tanah yang salah. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita tidak berbuah? Dalam kitab Yohanes pasal 15, mari kita buka kitab kita Yohanes 15. Ayatnya yang kelima. Saya minta tolong anaknya dibawa keluar aja supaya tidak mengganggu yang lain. Oke? Bawa keluar aja, Kak. Baik, saya serius, saya terganggu. Yohanes 15 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah perhitungan dari Allah. Ya, apa? Tuhan itu sangat tegas. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terlalu lama kita sepelekan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau firman Allah ini jadi buah. Karena yang menikmatinya saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Saudara tahu, orang Kristen itu kebanyakan berdoa karena sudah kepepet. Kita itu berdoa karena ada perlunya. Kita tidak pernah berdoa karena Yesus tinggal dalam hidup kita. Kita itu tidak berdoa karena firman. Ayo, siapa yang yakin ketika dia berdoa 100% doanya pasti dijawab? Tidak ada yang yakin. Pertanyaannya, kenapa tidak yakin? Doa bagi orang Kristen seperti gambling. Nah, kita coba menyogok Tuhan supaya doa kita dikabulkan. Rajinlah kita ke gereja, sungguh-sungguhlah kita memuji Tuhan hanya untuk karena ada perlu. Itu semuanya kan sesat. Orang Kristen tidak tahu sesungguhnya apakah engkau berdoa karena Tuhan ada dalam hidupmu, atau karena keperluan masalahmu sudah terlalu banyak. Jujur, kita berdoa karena ada yang kita mau. Tapi apakah Tuhan ada dalam hidup kita? Karena ayat ini berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Amin. Itu karena apa? Bukan karena banyaknya yang kita minta, bukan karena besarnya yang kita minta, tapi pastikan apakah dia ada dalam hidupmu. Kisah Para Rasul pasal 2 menyatakan begini, saudara. Ya, tetap saya ingatkan kita supaya kita jadi orang Kristen. Pasal 3, maaf. Kisah Rasul pasal 3 dikatakan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh. Kisah Rasul pasal 3 ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, silakan jemaat Tuhan. 2, 3. Dia tidak punya emas, kita punya emas. Dia tidak punya perak, kita punya perak. Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi sekarang manusia yang dia cari apa? Emas, harta. Saudara, tetapi Petrus sangat beda. Emas dan perak tidak ada padaku, dan dia sadar itu. Tapi apa yang kupunya? Ini alasan orang Kristen itu berdoa. Demi nama Yesus orang Nazaret yang dia punya, berjalanlah. Itulah yang dikatakan, kalau aku tinggal di dalam engkau dan firman-Ku di dalam engkau, mintalah apa saja. Jadi dasar kita berdoa itu, saudara, karena Yesus kita punya, Yesus kita miliki. Amin. Dan bibit itu ada dalam hidup kita, dan itu pasti berbuah. Dan apa buah yang dihasilkan Yohanes dan Petrus? Lebih daripada emas dan perak. Emas dan perak tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Emas dan perak tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tapi demi nama Yesus orang lumpuh itu berjalan. Beda. Emas perak beda dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Yang mana yang saudara punya? Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jadi orang Kristen yang harus. Jangan engkau sampai tidak berbuah, ditebang. Kalau kita tidak berbuah, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api. Karena memang buah itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyepelekan firman. Jangan jadikan firman Allah hanya sebuah rutinitas. Dia harus mencapai buahnya. Yang penting aku kan dikasihi Tuhan. Oh, Tuhan itu kan maha kasih. Tuhan penolong. Tuhan tidak, walaupun Tuhan setia, walaupun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun aku bocor-bocor gini, Tuhan sayang sama aku. Walaupun aku jalannya nyimpang sana, nakal sini, jahat sana, yang penting aku minta ampun Tuhan. Hei, saya mau kasih tahu konsep keselamatan sama saudara. Karena firman yang ditabur itu harus mencapai buahnya. Amin. Amin. Ya, saudara baca kisah istri Lot ini. Kejadian pasalnya yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19. Mulai dari ayatnya saya baca dari ayat yang ke 15. Saya baca dulu ya. Kejadian 19 ayat 15, silakan ditayangkan, saudara boleh baca dalam hati. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot
supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu atau orang itu. Hebat gak? Tuhan sayang gak sama Lot, istri Lot, dan anak-anaknya? Sayang. Tuhan ingin menyelamatkan mereka sampai Tuhan turunkan malaikat, pegang lagi tangannya, supaya jangan ikut binasa bersama-sama orang Sodom dan Gomora. Siapa bilang Tuhan gak sayang sama saudara? Tuhan sayang sama kita, dan Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kebinasaan. Amin. Nah, kita lanjut dulu. Ya, dari pihaknya Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin memberkati kita, menggenapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah. Salah satu dari malaikat itu berpesan, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati. Itu pesan, itu firman yang keluar dari malaikat. Silakan lari, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Larilah sampai ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Kemudian ayat 22, saya lompat aja. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26, silakan jemaat Tuhan, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya semua sama-sama menerima firman. Lot sama terima firman, istrinya, dua anak gadisnya, bahkan dipegang malaikat lagi, dituntun malaikat lagi supaya selamat. Tapi ada nggak yang tidak selamat? Ada? Siapa? Yang salah siapa? Jangan engkau menoleh ke belakang. Istrinya menoleh ke belakang. Semua kita dapat firman yang sama. Semua kita dikasihi Tuhan, bukan karena kebaikan kita, memang kasih karunia. Amin. Tapi apakah kita sudah selamat? Tergantung dari ketaatan yang engkau hasilkan. Tergantung dari buah firman yang engkau dengar, apakah engkau imani dan engkau lakukan atau tidak. Amin. Amin. Nah, hanya 4 orang, 3 gagal. Berapa persen itu? 25%. Dari 4 orang yang diselamatkan, 1 tidak selamat. Saudara bisa bayangkan? Kenapa istri Lot tidak selamat? Karena firman tidak berbuah. Kita tabrak firman, kita langgar firman, kita abaikan firman, kita tidak mau taat sama firman Tuhan. Makanya ketika Rockefeller itu divonis oleh dokter, dia umurnya tidak panjang lagi. Yang dia ingat apa? Menjadi berkat, menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah istri Lot bisa berubah lagi? Makanya jangan kita permainkan firman. Makanya kita jangan biasakan anggap remeh firman Tuhan. Jangan kita biasakan
Firman Allah itu, Tuhan itu baik kok. Tuhan itu sayang kok sama saya. Tuhan setia, saya tidak setia, tidak apa-apa. Tuhan baik, saya kurang baik, tidak apa-apa. Siapa bilang? Istri Lot jadi tiang garam, selesai. Seperti pohon yang ditebang, tidak tumbuh lagi. Seperti ranting yang dicampakkan ke dalam api, selesai. Dan Lot dan kedua putrinya selamat karena mereka menghasilkan buah ketaatan dari firman yang dia dengar. Amin. Satu keluarga sama-sama dapat firman, belum tentu semuanya berbuah. Makanya saya sampaikan ini sama jemaat, jangankan satu keluarga besar jemaat begini, satu keluarga kita sama-sama dengar firman, suami istri, Lot dan istrinya sama-sama dengar firman, malaikat datang lagi, pegang lagi tangannya, tapi satu bisa nggak selamat. Tergantung respon kita dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu jatuh di hati yang baik seperti Lot, dan firman itu jatuh di hati yang tidak baik seperti istri Lot? Jangan saudara pikir sekali selamat tetap selamat. Konsep Tuhan memang mau menyelamatkan kita, tapi buah yang kita hasilkan dari firman itu yang menentukan kita ditebang atau tidak ditebang. Kita ranting yang bakal dibakar, atau kita menjadi istri Lot yang akan jadi tiang garam. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Raja Hizkia itu pernah dijawab Tuhan doanya. Ketika Raja Hizkia itu sakit keras dan dia dikasih tahu Nabi Yesaya, kamu akan mati. Nanti boleh baca di 2 Raja-Raja pasal 20. Ya. Raja Yesaya bilang, Hizkia, kamu akan mati. Tapi Hizkia bilang, Raja ini berdoa kepada Tuhan, janganlah aku mati sekarang. Oke, Tuhan jawab doa Hizkia karena waktu itu dia menjadi orang benar. Waktu itu dia masih menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Lantas Tuhan bilang sama Yesaya, Nabi Yesaya kasih tahu sama Hizkia, umurnya saya kasih panjang berapa? 15 tahun lagi. Bayangkan, tadi Rockefeller dari umur 55 ke umur 97. Diperpanjang, tapi dia berbuah. Raja Hizkia diperpanjang Tuhan 15 tahun ke depan. Justru 15 tahun itu dia jatuh dalam dosa. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal 32. Nah, dia tidak mensyukuri dan tidak berterima kasih. 2 Tawarik 32 ayat 26. Nanti yang umur diperpanjang itu ada di dalam Yesaya 38, ada di dalam 2 Raja-Raja 20 ada. Ayat 25. Tetapi Hizkia, ayat 25, ayat 24 lah. Nah, di sini ada disinggung sedikit. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan satu tanda ajaib. Inilah dia ditambah umurnya jadi 15 tahun. Nanti cerita jelasnya ada di 2 Raja-Raja pasal 20. Tetapi Hizkia apa katanya? Tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara, justru ketika diperpanjang umurnya, ini raja jadi congkak. Ini jadi angkuh. Dia merasa hebat. Saudara, saya mau katakan begini.
Kadang-kadang ketika Tuhan sayang sama kita, kita anggap rendah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan pernah tolong kita, karena Tuhan pernah jadi manusia dan menolong kita, menyembuhkan kita. Akhirnya apa? Manusia jadi merasa Tuhan itu sepele. Sama dengan istri Lot. Istri Lot itu kaya raya, saudara. Istri Lot itu lebih orang terkaya. Begitu dia pisah sama Abraham, berkatnya luar biasa. Tapi apakah karena Tuhan baik sama kita, terus kita semena-mena sama Tuhan? Terus apakah karena Tuhan itu sayang sama kita, kita anggap rendah kemurahan Tuhan? Halo? Saudara, karena Tuhan itu penyayang, panjang sabar, Dia pengampun, terus kita harus merasa bangga Tuhan itu bisa menerima kita kapan aja. Tidak. Hizkia mati dalam dosa. Dan lebih parahnya lagi apa kata Hizkia? Biarlah bangsa ini hancur, tetapi bukan zaman saya. Kalau kita kupas Hizkia ini, saudara, dia semasa jadi raja, dia perkaya dirinya. Setelah dia jadi raja, mati dalam dosa, dia bilang asal jangan zaman aku aja terjadi kesulitan. Selesai zaman aku, mau anak cucu berikutnya yang susah-susah lah. Makanya kita perlu berdoa bagi bangsa kita. Karena pejabat yang sekarang hanya menginginkan keenakannya, kesenangannya pada zamannya. Dia tidak pedulikan anak cucunya. Ya, saudara, saya lupa, ada sebuah negara di pegunungan Himalaya, Nepal, Bhutan. Ya, Bhutan itu punya emas setara dengan, mungkin bisa lebih banyak daripada Papua. Dan bangsa ini, saudara boleh searching Bhutan. Negara ini nggak kaya-kaya amat, nggak maju-maju amat. Negara ini masih memelihara kehidupan tradisional yang luar biasa. Ketika banyak investor negara-negara kaya ingin mengeksplor minyak emas yang mereka kandung, itu presidennya tidak kasih. Saudara, kalau dia hanya berpikir sesaat untuk mengeruk kekayaannya dan memperkaya dirinya, dia bilang nanti anak cucu saya bagaimana? Nanti keturunan kami berikutnya hidupnya akan sukar. Ini negara-negara bagus. Dan Raja Bhutan itu tidak mau negaranya diutak-atik oleh investor dengan segala iming-iming kekayaan, kemajuan teknologi. Sederhana. Tapi Raja Hizkia dikasih Tuhan 15 tahun umurnya. 15 tahun itu membuat dia congkak, membuat dia angkuh, membuat dia mengekspor semua kekayaan Israel hanya untuk dirinya. Dia lupa kasih karunia. Saya akan tutup khotbah saya. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, mana yang berbuah? Hanya 1 yang berbuah. Yesus bilang, hei orang kusta, bukankah 10-nya sembuh? Iya guru, semua kami sembuh. Tapi kenapa cuma engkau yang datang menemuinya? Dari 10 orang yang sembuh, cuma 1 yang menghasilkan buah. Dia cari Yesus. Begitu dia jumpa dengan Yesus di sebuah rumah ibadat, dia sujud menyembah Yesus. Yesus heran, 10 yang sembuh, kenapa yang 1 datang? Tapi puji Tuhan, dari 10 yang menerima berkat, cuma 1 yang berbuah. Saudara, jangankan firman Tuhan, berkat yang saudara terima pun harus membuat saudara berbuah, mencari Tuhan. Amin. Bukan lupa sama Tuhan. Ayat terakhir Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 13.
Ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberkati. Mari kita respon, kita taati firman Tuhan. Amin. Jangan kita sepelekan seperti istri Lot. Firman harus berbuah. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita menerima firman yang sama. Suami istri bisa menerima firman yang sama, bisa menerima malaikat yang sama, tetapi belum tentu selamat. Tergantung dari ketaatan, kesungguhan apakah engkau sungguh-sungguh mendengar firman dan melakukannya. Ketika Tuhan berkata ampuni, maka engkau harus mengampuni. Ketika Tuhan bilang memberi, berkorban, persembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang doakan musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Haleluya. Memuliakan namamu. Haleluya. Pada akhirnya Tuhan akan memutuskan mana buah yang hasil dari firman yang ditaburkan itu. Istri Lot tidak berbuah, dia hanya menghasilkan ketidaktaatan. Saudara, kita akan jatuh dalam dosa-dosa yang sepele. Cek hati kita, apakah firman itu jatuh di hati yang baik. Jangan permainkan Tuhan karena dia baik. Kesempatan kemerdekaan ini, kesempatan keselamatan ini, jadikanlah itu untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bila firman ini jatuh di hati yang baik, supaya firman ini Tuhan berakar dan bertumbuh, dan buah dari firman itulah sesungguhnya berkat yang kekal, berkat yang abadi, berkat yang membuat hidup kami naik dan tidak turun. Sesungguhnya firman yang berbuah itulah yang kami miliki,
yang kami punya, yang memancarkan kehidupan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami sepele, menganggap rendah, kami tabrak firman Tuhan, kami langgar firman Tuhan aja dengan kami berpikir Tuhan itu baik. Ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya kami jangan seperti istri Lot yang terbiasa menyepelekan firman, mengangkangi firman dan mendurhakai, serta tidak mentaatinya sekalipun perkara yang kecil. Ajar kami setia, supaya yang kami punya bukan emas dan perak, tidak itu yang ada di hati kami, tapi Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Allah yang ada di hati kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bisa merasakan memiliki Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh harta kami, apa yang tidak bisa digapai oleh jabatan kami, tapi di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi juru selamat secara pribadi yang kami punya. Tinggallah di dalam kami dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami berbuah banyak. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita mau berikan yang terbaik dari Tuhan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita sadar ketika kita taat akan firman Tuhan, lebih dari apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa agar yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau taat melakukannya Tuhan. Kami mau mendengar benaran kepada setiap perintah firman Tuhan. Ajar kami menghargai, menghormati Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau tidak bisa diukur dengan apapun juga Tuhan. Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Dunia tidak ada boleh pergi dari hidup kami. Bahkan segala harta, bahkan semuanya boleh meninggalkan kami. Tetapi jangan Engkau yang tinggalkan kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Semua dari Tuhan. Bahkan nafas kehidupan ini semua milik-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami mengerjakan segala sesuatunya kami ingat Tuhan. Dan kami datang membawa buah kami, membawa hasil kami. Walaupun tidak seberapa Tuhan, tetapi kami belajar untuk mengingat kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah dapat kami balas. Dengan seberapa yang kami berikan kepada Tuhan, itu tidak akan dapat membalas kasih Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, kami memberikan dengan kesungguhan hati, kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari kita tetap memuji dan memuliakan Allah kita. Haleluya. Besar, ya sungguh amat besar. Amin.
Salam Bapak Ibu. Baik, kami akan membacakan pengumuman di sepanjang minggu tanggal 23 Agustus 2026. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan keseharian kita. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Baik, kalau tidak ada, kami melanjutkan pembacaan pengumuman jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Minggu pada pukul 7.30 WIB kebaktian sekolah minggu ceria, dan pada pukul 10.00 WIB kebaktian umum seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Dan pada hari Senin pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam kebaktian sel keluarga Rayon Salo, tempat ibadah keluarga Simbolon. Dan pada hari Kamis pukul 19.00 WIB kebaktian sel keluarga Rayon Bangkinang, tempat ibadah keluarga Bapak Cia Sianturi. Dan pada hari Jumat pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore kebaktian kaum wanita diadakan dalam 2 kali dalam sebulan, tempat ibadah tempat Ibu Tarigan. Dan pada pukul 17.00 WIB pada hari Jumat kebaktian pelajar dan remaja, tempat ibadah di gereja. Dan pada hari Sabtu pukul 17.00 WIB doa pelayan. Bagi seluruh pelayan GPIA diwajibkan mengikuti doa dan puasa, bertugas pelayanan ataupun tidak. Dan bagi seluruh jemaat, mari datanglah dalam doa bersama. Pengumuman tambahan selama berlangsung ibadah, diharapkan ketertiban untuk tidak keluar masuk gereja. Yang kedua, ketika beribadah gunakan handphone atau HP untuk membaca Alkitab saja. Dan ketiga, bersama-sama kita menjaga kebersihan gereja dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan terakhir, pengumuman tambahan terakhir, baptis selam yang diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 diadakan di Lubuk Torok, Desa Siabu. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya mengundang semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau tetap setia dan kita mau katakan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Engkau berikan napas hidup dan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang hari ini yang kami lakukan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang kami berikan kepadamu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh berbuah untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi terang dalam kehidupan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini bersama keluarganya. Kau berikan kesehatan dan panjang umur, serta cukupkan segala keperluannya, sehingga dalam memberitakan firman-Mu lebih heran lagi ya Tuhan di tempat ini, terlebih-lebih di kota-kota lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat para penginjil di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau cukupkan segala keperluannya, sehingga firman-Mu boleh Engkau firmankan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja dimanapun saat ini berada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Jadikan gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi berkat dan membawa damai di seluruh penjuru bumi ini Tuhan, sehingga terang-Mu ada di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan boleh merendahkan diri dan boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, mulai Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, DPR RI, demikian juga petinggi-petinggi negara ini Tuhan, Kapolri, Panglima TNI, dan para jawatan tinggi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Kau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan dalam melakukan kebijaksanaannya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan buat pemimpin-pemimpin, mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, RT RW sekalipun Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinannya Tuhan kami peroleh keadilan daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami di tempat ini. Biarlah Engkau yang memberkatinya, sehingga gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat buat semua orang, terlebih buat kami jemaatnya di tempat ini. Demikian juga buat renovasi gereja ini kami rencanakan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, sehingga gereja ini boleh layak untuk kami tempati. Kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat para imam dan masyarakat Kota Bangkinang ini. Mereka boleh Tuhan dengan rendah hati dan sukacita daripada dengan damai sejahtera yang padamu. Gereja ini boleh kami renovasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kota ini. Kau berkati juga negara dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua rencana gereja kami ini ke depan Tuhan. Biarlah Kau memberkatinya, tutup bungkusan kuasa darah Yesus, sehingga Kau Tuhan boleh menyertai semua rencana gereja ini Tuhan. Baik itu rencana Natal kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberkatinya Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu Kau berkati
dengan kesehatan dan panjang umur. Kau berikan Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan rezeki yang banyak, sehingga kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami. Biar Engkau berkati, tutup bungkus dengan kuasa dalam Yesus. Kau tanamkan kepada anak-anak dan cucu kami Tuhan buah atau bibit benih yang baik tumbuh di hati mereka, sehingga mereka boleh ada di dalam-Mu dan firman-Nya ada di dalam Tuhan. Di dalam mereka ada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat tanpa kurang musnah apapun. Dan sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Bapa, kami juga teringat saudara-saudara kami di NTT yang mengalami gempa, bencana. Kiranya kasih karunia Allah, lawatan dari Tuhan terjadi buat saudara kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Tuhan, ampunilah. Dalam nama Yesus biarlah kasih-Mu mengalir, supaya saudara-saudara kami di NTT Tuhan, lewat bencana ini Tuhan, mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin banyak yang bertobat dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah belas kasihan daripada Tuhan mengampuni mereka dan memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus menguatkan yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesua Masiah yang bangkit dari antara orang mati, Dialah Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut dan naik ke surga. Terimalah kasih karunia, terimalah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga. Terimalah kasih setia Allah, rahmat dari Allah yang selalu baru setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia, anugerah yang besar, anugerah yang melimpah dari Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dialah juru selamat yang menembus segala dosa-dosa kita. Terimalah kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sana lagi kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kami berbuah dan berbuah semakin lebat. Biarlah firman yang kami dengar berbuah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.